Halo Sobat Agro, meskipun konsep pembiakan ternak atau pembibitan sapi yang ramah lingkungan tidak diterapkan oleh semua peternak, konsumen telah menyadari pentingnya sumber protein yang ramah lingkungan. Industri daging pun berisiko kehilangan pangsa pasar bila tidak memenuhi permintaan tersebut. Beberapa pengecer dan perusahaan daging sapi Australia telah menawarkan produk bebas karbon yang bersertifikat di pasaran yang dirilis pertama kali pada tahun 2019. Salah satunya, Meat and Livestock Australia yang berencana membuat seluruh industri daging merah miliknya bebas karbon sepenuhnya pada tahun 2030. Dalam video ini, kita akan membahas opsi bagi para peternak dalam memilih ternak untuk dibiakan, serta menjaga hubungan antara efisiensi lingkungan dan produksi. Membuat produk bebas karbon mungkin terdengar mustahil. Namun, terdapat beberapa praktik pembiakan dan manajemen yang telah dibuat sehingga lebih ramah lingkungan. Produsen daging sapi asal Victoria, Fiona Conroy, setuju dengan hal ini. Menurutnya, banyak produsen yang telah memproduksi produk bebas karbon namun belum mengukur tingkat kandungannya. Tidak hanya soal genetik ternak, praktik lain juga dapat dijadikan solusi. Misalnya, menyediakan penyerap karbon seperti pohon, padang rumput, dan tanah, juga melakukan manipulasi pakan. Contohnya, menambahkan pakan baru seperti rumput laut, mencampurkan tanin pada pakan, memberi pakan berbasis jagung, sampai suplemen, dapat berperan untuk industri yang menghasilkan daging bebas karbon. Selain membantu mengurangi produksi metana, pertumbuhan ternak akan lebih cepat sesuai spesifikasi pasar. Seperti yang kita tahu, metana adalah emisi gas yang dikeluarkan sapi akibat proses pencernaan dan pembuangan. Zat tersebut lebih berbahaya bagi lapisan ozon dibandingkan karbon dioksida. Tahukah kamu kalau hewan mini metana akan lebih mudah memanfaatkan nutrisi pakan yang dikonsumsi selama hidupnya? Fiona dan rekannya, Cam Nicholson, mengoperasikan New Leaf Partnership yang mampu menghasilkan produk bebas karbon. New Leaf Partnership adalah sebuah peternakan yang berada pada lahan seluas 396 hektar di semenanjung Bellarine, Barat Melbourne, Australia. Bisnis pembiakan ternak tingkat tinggi ini fokus pada produktivitas 220 sapi jenis Angus. Ternak akan dipantau menggunakan metode breed plan untuk menguji performa dan genetiknya. Fiona mengatakan, New Leaf Partnership menjalankan sistem pertanian konvensional dengan banyak pengukuran. Mereka menguji tanah, mengukur pertumbuhan padang rumput, dan mencatat kinerja ternak sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan fakta di lapangan. Menurut mereka, apabila tidak diukur, maka tidak akan dapat dikelola. New Leaf Partnership telah menerapkan produk bebas karbon sejak tahun 2011. Sebagian besar emisi karbon pertanian, yakni sebanyak 97%, berasal dari peternakan. Sejumlah emisi tersebut berasal dari listrik, bahan bakar, pupuk, dan penggunaan kapur. Dalam pengelolaan emisi karbon, Fiona dan Cam memastikan telah melakukan manajemen yang baik. Seperti misalnya, memindahkan hewan yang tidak produktif secepat mungkin, karena dapat berkontribusi pada emisi karbon namun tidak menambah keuntungan. Di New Leaf,
Genetik menentukan apakah ternak akan menjadi lebih produktif dan menguntungkan. Ciri-ciri yang paling penting adalah tingkat kesuburan yang baik, seperti mudah beranak dengan berat lahir sedang, durasi kehamilan pendek, serta waktu singkat saat beranak. Selain itu, pertumbuhan sapi semakin membaik dengan ukuran sedang saat dewasa. Program AI atau Artificial Insemination, dalam bahasa Indonesianya adalah inseminasi buatan, telah dilakukan di New Leaf Partnership selain inseminasi alami. Menurut Fiona, dengan program tersebut, perbaikan genetik dan performa sapi akan semakin meningkat. Sapi betina yang tidak terpilih dalam program AI akan dibiarkan bersama sapi jantan selama 6 minggu. Setelah itu dipantau dengan USG. Apabila ternyata tidak hamil, maka akan dimusnahkan. Hal tersebut karena sapi yang telah dipelihara hingga berusia 2 tahun dan telah berkontribusi pada emisi karbon diharapkan menunjukkan kinerja yang baik. Pola melahirkan yang ketat memungkinkan Fiona dan Cam mendapatkan anak sapi dengan tingkat pertumbuhan yang baik serta mencapai bobot yang ditargetkan. Menurut mereka, itulah salah satu manfaat dari breed plan, yakni memungkinkan untuk menilai ternak berdasarkan sifat-sifat yang tidak dapat dilihat secara langsung. Data breed plan juga memungkinkan peternak memantau apa yang telah dicapai, yakni kemajuan genetik dari waktu ke waktu. Selain membiakkan hewan yang produktif, Fiona dan Cam menggunakan penyerapan karbon untuk mengimbangi emisi yang mereka hasilkan. Penyerapan karbon dilakukan melalui kombinasi karbon tanah dengan hasil 56% karbon terserap dan karbon pohon dengan hasil 44% karbon terserap. Sekitar 9% dari areal peternakan berada di bawah lindungan pohon. Selain menyerap karbon, pepohonan juga dapat memberikan perlindungan, meningkatkan keanekaragaman hayati, selain menghasilkan kayu. New Leaf Partnership berhasil menjadi pemasok sapi steer atau stot untuk pasar Jepang dalam jangka waktu yang telah lama. Itu tadi cerita inspiratif dari peternak asal Australia dalam memproduksi daging sapi yang sudah bebas karbon. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua.